Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab al-imam al-mujaddid hujjatul Islam wal muslimin Muhammad bin Muhammad Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Lana wa lakum ya hadiruna wa walidina wa waladikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innallaha ta'ala yaftahu lana wa lahum abwabal khairat wa yassarallahu ta'ala lana wa lahum umurad dunya wal akhirah wa yakhtimu lana wa lahum bisul khatimah. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbalah wa li qada'i hajatina min hawaiji dunya al akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, dimana pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang mewakafkan diri. Jadi wakaf itu bukan cuman hanya untuk tanah ataupun yang lainnya, tapi ternyata bagi orang yang memiliki keinginan untuk dekat betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang harus diwakafkan, yaitu mewakafkan diri untuk kepentingan agama kita. Kemarin kita membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan penyakit hati, yaitu seperti halnya ikhlas, terus kemudian apa itu yang dinamakan ubudiyah atau penghambaan kita kepada Allah, tawakal, dan riya. Dimana pada penjelasan kemarin kita ditutup dengan pernyataan Imam Al-Ghazali kepada santrinya, bahwasanya semua persoalan yang ditanyakan oleh santrinya Imam Al-Ghazali itu sebagian sudah banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab beliau. Cuman peringatan beliau, santrinya akan disuruh mencari, silakan cari semua jawaban dalam karangan-karanganku. Cuman peringatan beliau, ketika kamu, kata Imam Al-Ghazali kepada santrinya, ketika kamu mencari keterangan-keterangan dari semua persoalanmu dari kitab-kitab yang telah aku karang, harapannya Imam Al-Ghazali itu hendaklah sampean tulis secara utuh, jangan diambil sebagian-sebagian, karena mengambil keterangan secara bagian-bagian saja itu dihukumi haram oleh Imam Al-Ghazali. Nah, dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwasanya pengambilan keterangan yang tidak utuh itu nanti akan menimbulkan sebuah penjelasan yang juga tidak maksimal, sehingga kadang orang yang menerima penjelasan itu tidak menerima penjelasan dengan baik. Itu adalah penutup keterangan dari penjelasan Imam Al-Ghazali yang kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, masih membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang sekarang kita akan melanjutkan hal itu. Langsung kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal waladuhi ana ingsun, ayyuhal waladuhi ana ingsun billahi, billahi demi Allah, billahi demi Allah intasir, intasir lamun gelem lumaku sapa sira, taro moko bakal ningali sapa sira al ajaiba ing pira-pira kegawaan utawa perkara kang menakjubkan fi kulli manzilin ing dalam saben-saben panggonan, fi kulli manzilin ing dalam saben-saben panggonan. Artinya adalah sebelum penjelasan ini Imam Al-Ghazali mengatakan jangan segera kita bertanya atas setiap pertanyaan yang pengen kita tanyakan. Hendaklah ada unsur sabar sebelum kita menanyakan semua persoalan yang menjadi permasalahan kita, sehingga kita harus bertanya. Ojo langsung gampang tekok tapi sabar dhisik, karena bisa jadi pertanyaan yang kita tanyakan akan kita temukan seiring dengan kesabaran kita untuk menahan kita mengetahui apa yang akan kita tanyakan tepat pada waktunya. Nah, yang kedua, karena kita diminta untuk sabar, ya dikon-kon melaku pisan, carilah, disuruh berjalan. Karena dengan berpikir dan seiring dengan proses perjalanan yang kita ketahui, nanti kata Imam Al-Ghazali sampai beliau menyumpah, demi Allah jika engkau mau mencoba untuk berjalan, mencoba berpikir sambil lalu sebelum sampean menanyakan persoalan sampean akan menemukan sesuatu yang istimewa dari beberapa tempat yang sampean lalui. Kemudian yang kedua adalah wabdil lan nyerahno sapa sira ruhaka ing roh sira, utawa masrahno sapa sira ruhaka, wabdil lan nyerahno sapa sira ruhaka ing roh sira. Fa inna ra'sa hadzal amri, krana sak temene pokoke ikilah perkara iku badlur ruhi, gelem masrahno ruh ni awak, iku badlur ruhi, gelem masrahno ruhi awak. Jadi yang saya ingat betul terkait dengan pewakafan diri, Kiai Hasyim Muzadi itu pernah berkata bahwasanya aku telah mewakafkan diriku termasuk pesantrenku ini. Jadi pesantren mahasiswa Al-Hikam itu, kata Kiai Hasyim, itu bukan pesantrennya Abah Hasyim. Beliau itu bilang ini adalah pesantren kalian, karena semua hidupku sudah kupasrahkan dan sudah kuwakafkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau sudah seperti itu. Maka berdiri besar dan tidaknya pesantren ini, kata beliau, itu tergantung kalian yang memiliki pesantren ini. Dan di sini ternyata ada, saya baru menemukan kalau mewakafkan diri bagi orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada. Jadi awak itu kudu makofno awak gawe agamane Gusti Allah. Dan di sini jelas kok bahasanya. Wa badzillan masrahna sapa sira ruhaka ing ruh sira fa inna ra'sa hadzal amri, krana sak temene pokoke ikilah perkara iku badzlur ruhi, masrahna ruhi awak. Artinya zahir dan batin kita memang kita siapkan untuk perjuangan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini diperkuat dengan keterangan kama koyok keterangan kola kang wis ngendika ing sinten Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri ini dinamakan Zunnun itu kan nun itu adalah ikan. Nun itu artinya ikan nun. Dinamakan Zunnun berarti adalah orang yang memiliki ikan nun. Nah ceritanya beliau itu kalau tidak salah ketika beliau itu ikut orang yang nelayan gitu loh, nelayan, saya lupa ceritanya, pokoknya Zunnun itu diremehkan sehingga ketika ada di tengah perjalanan Zunnun itu kan podo bingung guys. Jadi karena diremehkan akhirnya perahu itu bingung.
bingung. Zunnun itu entah apa yang didoakan kepada Allah sehingga ikan nun itu datang menghampiri perahu yang ditunggangi beliau dan mengantarkan sampai ke pinggir. Akhirnya beliau mendapatkan julukan Zunnun, wong kang duwene iwak nun. Iwak nun, ada yang mengatakan iwak nun itu adalah ikan lumba-lumba, ada yang mengatakan ikan lumba-lumba. Zunnun itu rahimahu mugi-mugi melasi sinten rahimahu mugi melasi ing Zunnun sinten Allah li ahadin jadi kama kola koyo keterangan kola kang wis ngendika sinten Zunnun al-Misri rahimahullah taala ngendika mau li ahadin kanggo wong siji mintala midatihi saking murid-muride Zunnun. Jadi memasrahkan jiwa untuk kepentingan agama Allah itu harus kita lakukan kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan keterangan ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Zunnun kepada muridnya. Apa yang dikatakan oleh Zunnun? In qadarta lamun kuat sapa sira ala badli ruhi maring masrahake ing ruh fata'ala moko mrene sapa sira. Artinya kalau kamu mau berguru kepadaku, pastikan kamu sudah siap memasrahkan jiwamu. Lek siap awakmu fata'ala mrene meguru karo aku. Wa illa lamun ora qadaro, wa illa lamun ora qadarta fala moko fala tastagil moko ora perlu nyibukno sapa sira biturrohati sufian kelawan omongan-omongan ora perlune wong-wong sufi. Artinya kalau kita mau menuju jalan tasawuf, kalau kita mau mengikuti jalannya para mutasawwifin atau thariqatus sufiyah, maka salah satu syarat yang harus kita lakukan itu siap masrahno awak. Makanya rata-rata di dalam thariqah itu pasti diminta yang namanya baiat. Begitu juga ketika kita mau masuk kepada pesantren, pasti dijanji dulu. Ada istilahnya janji santri. Saya masuk di Alikam sama seperti itu. Jadi harus siap masrah, siap tenanan memperdalam ilmune Gusti Allah. Kalau tidak, maka omongan-omongan yang keluar dari semua yang kita bahas itu dianggap percuma. Itu salah satu syaratnya kalau kita mau mengikuti thariqatus sufiyah. Lek cuman sekedar ingin menambah ilmu, ya mungkin tidak perlu. Tapi kalau sudah mau betul-betul ilmu kita mau dijadikan sebagai media kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ternyata kata Imam Al-Ghazali perlu yang namanya masrahno awak. Lebih setahu saya kalau kita mau saya dulu itu waktu ngaji sama orang tua itu pasti diantarkan kepada si guru untuk dipasrahkan semuanya. Niat ingsun masrahne anak maring panjenengan kagem diulangi gitu. Saya ngaji seperti itu, ngaji Al-Quran dulu seperti itu. Kalau tidak terus guru saya kalau yang di Madura, misal anaknya wis kon le ngaji omrono arai teko, itu tidak mau guru saya itu ngajar. Wong tuane celuk dhisik. Akhirnya wong tuamu kon moro di omah. Itu guru saya. Jadi moro di omah piye anakmu? Teko. Berarti akhirnya setelah terjadi pemasrahan baru guru saya siap untuk mengajar. Ternyata di sini kata Imam Al-Ghazali juga sama seperti itu. Dan ini dilakukan oleh Zunnun kepada muridnya yang memang mau belajar ilmu dari Zunnun. Sehingga janji pesantren, janji santri itu memang harus ada karena memang salah satu caranya itu seperti itu, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Lah dadi lek anake sampean sesuk pengen di ngajikno ilmune pengen barokah ya kudu dipasrahno maring gurune dhisik. Di Sukorejo sampai sekarang itu tradisinya masih ada. Sukorejo itu sampai sekarang seperti itu. Jadi anak masuk itu ya juga dipasrahkan, keluar mereka baru dianggap keluar ketika sudah menerima rekom. Itu kayak gitu. Sukorejo, pondok saya juga sama, rata-rata pondok saya seperti itu.
Maka seharusnya lembaga-lembaga kalau mau mengikuti cara pendidikannya ulama salafus soleh, ya berarti kudu ono pasrai antara wong tua karo guru. Lah ini memang harus dibadli ruhi. Kalau Abah Hasim itu sudah jelas mengatakan kalau aku sudah mewakafkan diriku mulai dari sejak dulu. Jadi setelah beliau lepas dari ketua DPR kalau tidak salah itu, kalau sama Yai Anwar Bululawang kon leren. Pada saat ada di puncak karirnya suruh berhenti total, tidak boleh makan kecuali dari hasil dakwahnya atau dari hasil ngajinya. Padahal pada saat itu Yai Hasim belum terkenal, ya wes akhirnya sengsara. Cuman akhirnya pada saat ceritanya beliau itu terus mantap, anehnya itu setiap makanan yang beliau mau makan itu tidak ada. Ini ceritanya beliau ceritakan, juga dari keluarganya juga bercerita bagaimana kesengsaraan beliau melewati tirakat yang dipesankan oleh guru beliau ya, berapa tahun gitu. Jadi pas beliau ada di puncak karir dikon-kon leren, yo langsung leren. Karo Yai Anwar Bululawang kon langsung leren. Gak entuk mangan selaine entuke teko ngajar. Selaine entuke rezeki entuke ngajar. Padahal pada saat itu Yai Hasim masih belum terkenal. Ya, cuman anehnya pada saat beliau kekurangan, Yai Anwar itu pasti datang tanpa diundang. Beliau datang bawa beras, terus bawa kecap, apaan itu yang pasti dibawa oleh beliau. Setelah lama apa 4 tahun, apa 40 hari, apa berapa hari, apa 4 tahun, apa gimana, selesai proses itu, kemudian Yai Hasim itu diajak jalan-jalan ke tempat yang sekarang dibangun masjid. Beliau berkata, sesuk awakmu begini membangun pesantren. Padahal pada saat itu Yai Hasim belum punya uang, belum punya apa. Tapi karena beliau itu tadi tidak pernah menolak semua yang dikatakan oleh guru beliau, zahiran wa batinan, seperti penjelasan kemarin, sehingga terwujudlah pesantren itu. Pesantren Al-Hikam itu terwujud. Santri pertama, katanya Yai Anwar Bululawang kepada Yai Hasim, santri pertamamu yaitu uang sing melok kalau tidak salah sholat subuh. Sopo sing melok sholat subuh pertama yaitu santrimu. Nah ternyata muncul 9 orang yang ikut ke sana. Akhirnya dikon-kon mondok deh ngono. Jadi yang ikut itu awal santrinya. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya sudah bertemu dengan sebagian santri-santri beliau yang pertama, santri Yai Hasim yang pertama. Jadi seperti itu. Memang harus ada badlir ruh, masrah no'a awak, biasanya diikat dengan janji santri kalau di pesantren. Kalau di tradisi saya itu dulu waktu ngaji itu di pasrah nosik di guru nih, dan di sini itu ada, dan itu bagian dari thariqatus sufiyah. Kalau tidak, omongan-omongan yang dibicarakan itu adalah omongan-omongan yang percuma saja. Keterangannya kan seperti itu. Fala tastagil bi turahati sufiyati. Itu hal yang harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat thariqatus sufiyah. Lanjut, ayyuhal waladuhi anak ingsun, ini sak temene ingsun iku ansohuka aweh nasihat sopo ingsun ing sira bisamaniyati asya'a kelawan 8 pira-pira perkara. Iqbalha nerimo sopo siro ing samaniyah minni saking ingsun. Tujuane li allayakuna drapun ora ono sopo opo ilmu ka ilmu siro iku khusoman dadi opo moro maduni alaika ing atase siro yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Takmal agawe sopo siro minha, takmalu agawe sopo siro minha saking samaniyah arba'atan ing papat, wa tadaklan ninggalo sapa sira minha saking samaniyah arba'atan ing perkara papat. Itu kata Imam Al-Ghazali, ini aku memberikan 8 nasihat untuk kamu. 4 hal harus kamu kerjakan, 4 hal lagi harus kamu tinggalkan. Amal lawati tada'u, amal lawati anapun utawi perkara tada'u kang kudu ninggal sapa sira ing lawati
fa'ahaduha moko utawi kawitane lawati atau samaniyah iku alla tunaziro yen to ora ngajak debat sapa sira ahadan ing wong siji fi mas'alatin ing dalem siji masalah mastatok kang ora kuwasa utawa kang ora nguasani sapa sira. Yang pertama adalah hindarilah perdebatan dengan seseorang dalam satu persoalan yang kamu sendiri belum menguasainya. Jadi lek durung tenan-tenan nguasai, ojo melok-melok debat utawa ojo melok-melok omong. Seperti yang kita ketahui di dunia maya, rusaknya sebuah pemberitaan yang sudah disampaikan dengan baik itu karena banyaknya orang-orang yang berbicara tapi tidak paham betul dengan persoalan yang sedang dikabarkan atau diberitakan. Maka peringatan yang pertama oleh Imam Al-Ghazali kepada santrina, ojo sampai melok-melok debat untuk satu persoalan yang kamu sendiri belum menguasai. Itu diingat dan gak gampang melok gonjang ganjinge zaman. Nyapa li'anna fiha krono sak temene iku tetep ing dalem tunadir atau munadzara afatan utawi keolowan utawa kerugian kathiratan kang akeh ismuha kang utawi dusane munadzara iku akbarul luwih gedhe min naf'iha tinimbang saking manfaate munadzara idhiya krana utawi munadzara iku mamba'u kulli khuluqin sumber saben-saben akhlak dzamimin kang ala utawa kang elek karya koyok dene riya wal hasadilan dengki wal kibrilan gumedhe utawa sombong wal hikdi dan sifat dendam wal adawatilan sifat permusuhan wal mubahatilan sifat banggahan lan terakhir wa ghairiha lan liyane riya ila akhirih. Karena mengikuti perdebatan sesuatu yang sampean tidak menguasainya itu hanya akan memunculkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, seperti halnya perdebatan karena ada unsur riya atau adanya unsur dengki, sombong dan yang lain-lainnya. Itu kata Imam Al-Ghazali.